Baik, Dwi Yasudi, silakan bisa dimulai. Baik. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Baik, Siang, Bu. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Salah satu ya. Tere, Bu. Baik. Ya. Silahkan Teresia. Hai teman-teman, kita akan mulai kegiatan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Teresia. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu. Sudah pada makan belum? Sudah. Belum, Bu. Belum. Masnya belum matang. Ada yang belum ya? Sudah siap untuk belajar semuanya? Siap. Siap, Bu. Siap, Bu. Sekarang coba nyalakan kameranya. Ibu mau melihat nih. Apakah benar sih anak-anak sudah siap untuk belajar? Jadi nyalakan sebentar ya anak-anak. Wah, ternyata semua sudah siap untuk belajar. Ibu juga mau mengingatkan, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Oh ya anak-anak, Ibu juga mau mengingatkan nih, jangan lupa mengisi presensi di dalam Google Classroom ya anak-anak. Di situ sudah ada portal untuk mengisi presensi hari ini. Baik, sekarang kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban dan hakku di rumah. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diharapkan dapat memberi saran dan mempraktekannya dalam penyelesaian masalah menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Kemudian, pada muatan pembelajaran PPKN, siswa diharapkan mampu mensyukuri, mampu menentukan, mampu menceritakan, menuliskan contoh pelaksanaan kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir pada muatan pembelajaran PJOK, siswa dapat menyebutkan dan menceritakan pengalaman mengenai beristirahat untuk menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu memiliki gambar. Kira-kira gambar apa ya ini, anak-anak? Ada yang tahu nggak gambar apa ini? Makan bersama keluarga. Iya, benar sekali. Dari gambar tersebut terlihat ada keluarga yang sedang makan bersama ya. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak membantu ibu menyiapkan makanan atau membersihkan meja makan setelah makan bersama? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Baik, rajin-rajin ya ternyata anak-anak ibu. Nah, jadi anak-anak keluarga merupakan lingkungan terdekat dalam hidup kita. Nah, di dalam keluarga tentunya, sebagai anggota keluarga, kita memiliki
kewajiban dan hak yang harus kita jalankan, tak terkecuali yang berkaitan dengan makanan. Nah, selanjutnya, Ibu memiliki sebuah video. Anak-anak mungkin pernah menontonnya di televisi. Tapi anak-anak, hari ini kita bukan hanya ingin menonton videonya saja. Hari ini kita mau mencoba mencari permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut ya anak-anak. Sekarang kita amati bersama-sama ya. Kelaparan 3 hari. Aku juga. Sisa paprikanya dan ikan masih sebanyak ini. Ayah? Ayo, ayo. Ayah mau cerita betapa sulitnya kehidupan di zaman dari balik mangkal dalam perang. Saat itu tidak ada yang bisa dimakan. Bahkan banyak anak-anak yang terpaksa makan serangga. Apakah suaranya terdengar anak-anak? Semua orang kelaparan, tubuhnya kurus, dan kurang Terdengar, Bu. Zaman sekarang makanan sudah banyak, jadi tidak sama lagi. Bagus, Nobita tuh menang. Karena kamu tidak tahu rasanya kelaparan, rasanya percuma saja yang menasihati. Ayah, Nobita, betul yang dikatakan ayah. Ayah dan ibu bekerja keras supaya kamu tidak kelaparan. Kamu harus sadari itu. Aku boleh buat. Sesekali kamu harus mengerti rasanya kelaparan. Ini baik untuk pelajaran. Seru sekali. Ini ya? Enak. Ya ampun, ini sayang sekali. Apa yang salah? Ini enak. Aku kesiangan. Aku terlambat. Habiskan dulu dan rotinya. Tidak ada waktu lagi. Aku gagal. Benar, Nobita tidak sarapan. Nah, anak-anak, kalian telah... Kelaparan 3 hari. Bentar ya, anak. Nah, anak-anak, kalian telah mengamati video tadi. Kira-kira permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut ya, anak-anak? Kalian menemui permasalahan apa sih dari video tadi? Ada yang mau mengungkapkan? Nobita tidak menghabiskan makanannya, Bu. Ya, ada lagi? Ada Asik Nobita nonton TV, mengabaikan Bu. nasihat ayahnya, Bu. Ya, benar sekali anak-anak. Dari video tadi kita melihat Nobita tidak menghabiskan makanannya ya. Kemudian ketika dinasehati ayahnya untuk lebih bersyukur, Nobita bersifat acuh terhadap nasihat ayahnya. Tadi juga dilihat Nobita tidak sarapan karena kesiangan, padahal ibunya sudah menyiapkan sarapan untuknya. Nah, anak-anak, apakah tindakan yang dilakukan Nobita itu baik? Kira-kira baik enggak ya? Tidak, Bu. Iya, benar. Tidak baik ya anak-anak. Lalu apa yang seharusnya Nobita lakukan ya anak-anak? Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kalimat saran. Kita mau mencoba memberi saran terhadap permasalahan tadi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kalimat saran? Apakah ada yang tahu? Pendapat atau masukan, Bu. Ya, kalimat saran adalah kalimat pendapat atau masukan. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyimak video berikut ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Bagaimana cara menulis kalimat saran? Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh kalimat saran. Sebaiknya kamu belajar dengan lebih giat lagi agar naik kelas. Yang kedua, seharusnya kamu meminum obat dari dokter dengan rajin agar lekas sembuh. Dan yang ketiga, jika kamu pergi bermain, alangkah baiknya kamu izin kepada orang tuamu terlebih dahulu. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Terima kasih telah mengikuti kelas Bu Nunung hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dari video tadi kita dapat mengetahui apa itu kalimat saran. Tadi juga sudah diungkapkan bahwa kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat atau masukan. Biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya. Ibu juga mau mengingatkan kepada anak-anak, jika kita memberi saran, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan mencoba memberi saran terhadap permasalahan Nobita tadi. Kira-kira saran apa yang anak-anak ingin berikan terhadap permasalahan tadi ya? Ada yang mau mencoba memberi saran? Ada nggak nih? Ya, ayo. Sebaiknya Nobita mendengarkan nasihat ayahnya untuk selalu mensyukuri apa yang telah diberikan. Ada lagi? Ada yang mau mencoba lagi nggak? Baik, kalau tidak ada, benar apa yang dikatakan Mbak Ayu tadi ya. Seharusnya Nobita mampu mendengarkan ayahnya untuk mensyukuri makanan yang telah ada. Selain itu, seharusnya Nobita juga bersyukur ya anak-anak. Jika kita melihat orang-orang yang di luar sana mungkin tidak bisa menikmati makanan seperti kita. Jadi bukan untuk Nobita saja ya anak-anak. Untuk kita juga harus mampu bersyukur atas berkat yang kita terima. Selanjutnya, sebaiknya tadi Nobita juga bangun tepat waktu agar dapat sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Ini juga bukan untuk Nobita saja anak-anak. Jadi untuk kita juga, kita dapat bangun tepat waktu untuk bisa sarapan. Coba anak-anak bayangin, kalau ibu anak-anak sudah bangun pagi, memasak untuk anak-anak,
Kalau tidak dimakan, bagaimana perasaan ibu anak-anak? Kira-kira senang atau sedih ya? Sedih. Iya, Sedih, Bu. sedih. Jadi kita harus mampu menghargai hak kita sebagai anggota keluarga. Nah, anak-anak, permasalahan Nobita tadi merupakan contoh penerapan hak dan kewajiban namun tidak dilaksanakan dengan baik. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kewajiban dan hak? Ada yang tahu nggak apa itu kewajiban dan hak? Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan, Bu. Ya, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Kemudian, apa itu hak ya anak-anak? Ada yang tahu? Sesuatu yang kita terima, Bu. Iya, benar sekali. Sesuatu yang kita terima. Nah, anak-anak, sekarang Ibu memiliki teks bacaan. Ada yang mau membacakannya? Saya, Bu. Ya, boleh salah satu. Silakan. Mau Mbak Nanda? Ya, setiap malam Ani dan keluarganya makan malam bersama. Ani berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Nah, anak-anak, Ya. dari teks ini kita lihat bahwa Ani berpikir mengenai kewajiban dan haknya berkaitan makanan. Sekarang kita bantu Ani yuk untuk mencari apa saja sih kewajiban dan hak kita di rumah yang berkaitan dengan makanan. Yang pertama kita coba cari tahu dulu ya, apa itu kewajiban kita di rumah yang berkaitan dengan makanan. Ayo coba cari tahu. Ada apa aja ya anak-anak kewajiban kita? Berdoa sebelum makan. Ya, selain berdoa apa saja ya anak-anak? Mencuci tangan sebelum makan. Ya. Terus ada lagi? Menghabiskan makanan. Ya, benar sekali. Semua yang dikatakan oleh anak-anak itu benar sekali. Masih banyak kewajiban yang dapat kita temui dan harus kita laksanakan di rumah ya anak-anak. Kemudian kita akan mencoba mencari tahu hak kita di rumah yang berkaitan dengan makanan. Kira-kira kalau di rumah anak-anak menerima apa saja ya? Bisa diungkapkan mungkin di sini? Makanan yang sehat, Bu. Ya, makanan yang sehat. Ada lagi? Mendapat sarapan setiap pagi. Ya. Benar ya anak-anak? Jadi, ada beberapa hak dan kewajiban yang kita terima dan laksanakan di rumah. Masih banyak hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan dan terima. Anak-anak bisa menuliskannya, kemudian mengirimkan ke WhatsApp grup kelas kita ya anak-anak. Sudah paham? Baik, Bu. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Bu. Ya. Nah, anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Ibu memiliki tugas untuk kalian. Pernahkah anak-anak melaksanakan kewajiban dan hak kalian di rumah? Coba ceritakan dalam lembar kerja yang disediakan ya, kalian dapat mengunduhnya di dalam Google Classroom. Kemudian kalau ada yang sudah selesai, nanti bisa mencoba menceritakan ke teman-teman. Ibu beri waktu 2 menit ya. Ada yang sudah selesai?
Sudah, Bu. Iya, Mbak Agnes, bisa diceritakan pengalamannya? Baik, Bu. Saya ya, Bu. Ya, Pengalamanku. Setiap malam, Ibu selalu menyediakan makanan untukku dan ayah. Saya selalu membantu Ibu untuk menyiapkan makanan di meja makan. Setelah semua selesai, saya bersama ayah, Ibu, makan bersama-sama. Dan tidak lupa, kami juga berdoa bersama sebelum makan. Ketika sudah selesai, saya membantu Ibu untuk membersihkan meja makan. sudah Mbak Agnes? Sudah, Bu. Baik, bagus sekali ya ceritanya. Mbak Agnes rajin sekali membantu ibunya. Apakah teman-teman yang lain juga seperti Mbak Agnes? Membantu ibunya? Wah, rajin-rajin ya. Nah, teman-teman, kita telah belajar mengenai kewajiban dan hak kita di rumah yang berkaitan dengan makanan. Ternyata anak-anak, selain makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan juga dapat kita laksanakan dengan beristirahat. Nah, ada yang tahu nggak apa manfaat beristirahat bagi kesehatan tubuh kita? Kira-kira apa saja ya manfaat istirahat bagi kesehatan tubuh? Badan menjadi sehat. Ya, badan menjadi sehat. Ada yang tahu lagi? Segar. Ya, ada yang tahu lagi? Tubuh tidak mudah lelah, Bu. Iya, benar sekali. Tidak mudah lelah ya anak-anak. Apakah ada yang ingin mengungkapkan lagi? Kalau tidak ada, jadi benar ya teman-teman. Apa yang telah anak-anak katakan tadi benar. Manfaat beristirahat itu banyak sekali bagi tubuh kita. Tadi ada yang berkata bahwa ketika beristirahat dengan cukup, badan akan menjadi segar, badan menjadi lebih sehat, terus tidak mudah lelah, tubuh menjadi lebih fit, dan wajah menjadi lebih cerah. Masih banyak manfaat beristirahat bagi tubuh kita anak-anak. Nah, anak-anak tentunya pernah merasakan kan perbedaan jika kita beristirahat dengan cukup dengan ketika kita kurang beristirahat. Pasti berbeda kan ya? Kalau kita beristirahat dengan cukup, tentunya akan bermanfaat bagi tubuh kita. Tapi kalau kita kurang tidur misalnya, kadang kita akan mudah lelah, terus mukanya pucat, muram, lesu, tidak bersemangat. Jadi beristirahat itu sangat penting dilaksanakan untuk menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau memiliki tugas untuk kalian. Pernahkah anak-anak tidak tidur di malam hari? Ada yang pernah enggak? Waktu malam hari tidak bisa tidur? Pernah, Bu. Tidak, Bu. Kira-kira apa akibatnya? Pernah. Kemudian, Ngantuk, Bu. oh iya ngantuk. Kemudian bagaimana rasanya jika kalian dapat tidur nyenyak? Gimana sih rasanya? Kalau tadi tidak bisa tidur kan ngantuk. Kalau bisa tidur nyenyak, enak enggak anak-anak? Enak, Bu. Rasanya nyaman, Bu. Iya, benar sekali. Sekarang coba ceritakan pengalaman kalian. Sampaikan juga manfaat tidur di malam hari bagi tubuh ya anak-anak. Tuliskan dalam lembar kerja yang telah disediakan dalam Google Classroom. Di situ juga sudah ada portal untuk mengirimkannya. Baik anak-anak, jadi kita tadi telah belajar banyak sekali ya
apa saja yang telah kita pelajari hari ini ya? Tadi kita belajar apa saja ya? Hak Hak dan dan kewajiban. Iya, tadi kita belajar hak dan kewajiban. Kemudian kita belajar mengenai kalimat saran. Kita juga sudah mencoba memberi saran. Yang ketiga, kita juga telah belajar mengenai manfaat beristirahat. Nah, Ibu juga mau mengingatkan untuk jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom ya anak-anak. Dan jangan lupa mengerjakan soal evaluasi. Apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas-tugas yang ada di Google Classroom? Untuk pengumpulannya sudah tersedia portalnya juga ya anak-anak. Ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Gimana? Gimana Mbak Elta? Ada yang ditanyakan enggak? Tidak, Bu. Yang lain? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Udah, Bu. Sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ada yang mau memimpin doa untuk doa penutup? Saya, Bu. Baik Mbak Elta, silahkan. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran kita selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Elta. Terima kasih juga teman-teman.